starting 11 dari Persib Bandung asuhan pelatih Jaya Hartono. Ya, seperti apa yang sudah kita ungkap di depan tadi bahwa Zainal Arif tampil sebagai starter pada malam hari ini dengan formasi andalan Jaya 3-5-2. Zainal sekarang diduetkan dengan Hilton Morera, dua nama yang sudah mengkontribusikan 7 dari 28 gol yang sudah dikemas oleh anak-anak Persib Bandung. Sementara ini, Persita Tangerang asuhan pelatih Karetaker Zainal Abidin. Ya, sangat menarik di sini bagaimana Imade Wirahadi ditampilkan sebagai starter dan mencalonkan Adolfo Sausa dengan posisi di bench dan formasi ini adalah 4-4-2 dengan Dekapel dan Imade sebagai top. Persikota Tangerang, tapi mereka tetap ingin menunjukkan bahwa ini adalah sebuah gengsi dan kick off babak pertama dari Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Tekanan kali ini coba langsung dibangun oleh Imade Wirahadi bagi Persita Tangerang. Langsung umpan panjang, kita lihat sebuah bola yang berusaha dikejar. Tetapi memang keindahan lapangan dari Stadion Sijalak Harupat tidak bisa menahan laju bola begitu cepat dari Imade Wirahadi. Ya, seperti kita tahu bahwa partai ini baru saja diguyur dengan hujan lebat di Stadion Sijalak Harupat Bandung dan ini boleh jadi berakibat kepada bola yang bergerak terlalu cepat karena lapangan yang licin, berair. Kita juga tahu bagaimana Sijalak Harupat juga memiliki sistem drainase yang bagus. Kita lihat sama sekali tidak ada kesan bahwa baru saja Sijalak Harupat diguyur hujan lebat. Sebuah pengamanan tadi dilakukan oleh barisan pertahanan dari Persita Tangerang dan kali ini Zainal Arif berusaha mengejar bola dan langsung saja Bruno Caspier melakukan sebuah clearance. Kali ini bola coba dibangun atau juga di bawah. Kita lihat sebuah gerakan dari para pemain melalui Nova Arianto dan juga Maman Abdurrahman. Di belakang dia berikan bola kepada Nyek Nyobe. Sebuah tendangan bebas berhasil mengantarkan kemenangan dari Persib Bandung lewat kaki Nyek Nyobe ketika menghadapi Arema Malang. Haryono kembali lagi kali ini kepada Maman Abdurrahman, berusaha melakukan possession football para pemain dari Persib Bandung. Satu bukti gimana lapangan yang berat, licin. Salim Al-Idris kali ini kita lihat mencoba bekerja sama dengan Lorenzo Cabanyas dan kali ini sebuah pergerakan dilakukan oleh Hilton Morera, umpan ke tengah kotak penalti dan kira sebuah bicycle kick yang coba dilakukan oleh Zainal Arif. Masih kali ini Zhao, sebuah umpan kembali ke tiang jauh yang dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma berhasil diamankan dengan baik oleh Wawan Hendrawan. Ya, sebuah umpan yang sangat bagus dan terukur tadi dari Hilton Morera yang dituju oleh Zainal Arif dengan cycle kick, namun tidak mengenai sasaran. Tapi apapun ini sebuah percobaan yang sangat baik dan kita lihat juga sebuah umpan tarik dari sisi kanan dan menciptakan skrimmit di muka gawang Persita Tangerang dan di sana ada Salim Al-Idris yang berusaha mengganggu penjaga gawang Wawan. Haryono dengan sebuah gerak tipunya tadi berikan bola kepada Lorenzo Cabanyas dan kali ini Nyek Nyobe kepada Salim Al-Idris. Masih Salim Al-Idris kali menyisir sebelah kanan pertahanan dari Persita Tangerang. Kembali sebuah tekanan melalui Hilton Morera kali ini masih Hilton Morera. Berusaha melewati Samsudin tadi Hilton Morera dan kembali umpan silang. Dan sebuah tendangan langsung mengarah kepada gawang Wawan Hendrawan. Masih cukup bisa ditahan dengan baik oleh Wawan Hendrawan. Ya, saya pikir ini satu pressure yang menarik yang juga menjadi satu ciri khas dari anak-anak Bandung ketika mereka mencoba membombardir lawan mereka dalam menit-menit awal pertandingan. Dan satu pertanyaan penting adalah seberapa konsisten mereka menerapkan ini sepanjang permainan. Kembali lagi Haryono benar-benar menjadi seorang gelandang jangkar bagi Persib Bandung. Meninggalkan lapangan permainan, lemparan ke dalam kali ini. Kita lihat bagaimana lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Yusuf Sultan Mudo. Nyek Nyobe masih terduduk. Dengar sayup-sayup suara dari Boboto yang memanggil-manggil si anak hilang Nyek Nyobe yang sudah mencetak 1 gol. Bagaimana duelnya dengan Imade Wirahadi, striker andalan dari Persita Tangerang. Musim ini menjadi andalan sebagai seorang tukang gedor di barisan depan. Setelah musim lalu hanya berada di bangku cadangan dari kubu Persita Tangerang. Ebol tadi menguasai bola. Berhasil diintercept. Dan kembali kali ini Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas berusaha kembali dikejar dan sebuah gerakan kali ini masih para pemain dari Persib Bandung. Umpan tadi maksudnya masih kembali di sebuah tendangan dari luar kotak penalti masih membentur dan kali ini adalah lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Hilton Morera bermain free roll dan saat ini berada di posisi kanan.
Cucu Hidayat. Langsung saja panjang mencari pergerakan dilakukan oleh Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal yang menguasai bola kali ini. Duel dia dengan Maman Abdurrahman. Masih Christian Bekatal. Ke belakang kali ini. Ada pemain dari Persita Tangerang melalui George Nicholas Johnny. Berikan bola kepada Yusuf Sultan Mudo. Langsung saja umpan. Dan sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Cukup baik bagaimana skema permainan. Dan tendangan dari Christian Bekatal masih tinggi di atas gawang Tema Mursadat. Iya, saya kira ini peluang satu yang sudah dibuat oleh Persita Tangerang di awal permainan ini. Bagaimana Bekatal meski agak spekulatif mencoba untuk mengganggu konsentrasi pertahanan Persib Bandung. Dan mereka bermain cukup defensif untuk menunggu diserang dan melakukan counter. Balik kali ini Nova Arianto menguasai bola bagi Persib Bandung. Persib Bandung dalam laga kandangnya mereka telah bermain sebanyak 8 kali. 6 kali mereka meraih kemenangan, 1 kali seri dan juga 1 kali kekalahan. 18 gol telah mereka lesakan dan mereka telah memasukkan 8 gol dan mereka meraih poin cukup baik yaitu 19 poin dari hasil partai kandang mereka. Ya, dan ini adalah laga kandang terakhir mereka di putaran pertama. Sebelum kemudian mereka menutup putaran pertama dengan satu partai tandang melawan PSM Makassar pada tanggal 15 November nanti. Kembali sebuah umpan tadi. Kita lihat bagaimana Salim Aledrus memberikan sebuah sinyal meminta sebuah sepak pojok karena dianggap bola telah keluar lapangan. Dan kali ini Yusuf Sultan Mudo. Dan kali bola dikuasai oleh Syamsuddin. Masih Syamsuddin. Panjang kembali umpan kepada Christian Bekatal. Masih ada Nyek Nyobe. Imade Wirahadi mengejar bola dan berhasil direbut kembali kali ini oleh para pemain dari Persib Bandung. Melalui Gilang Angga Kusuma. Nova Arianto. Haryono kali ini. Maman Abdurrahman. Nyek Nyobe. Masih Nyek Nyobe. Haryono kembali. Oh! Sebuah pelanggaran tampaknya dan bukan sebuah pelanggaran dari, dan kali ini sebuah serangan balik dari Persita Tangerang dan sebuah tendangan masih dapat diblok oleh Fafa Arianto. Kita bisa menyaksikan tadi bagaimana sebuah perebutan bola yang membuat Haryono terkapar saat ini di lapangan Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung. Ya, saya pikir satu tabrakan yang serius. Kita lihat bagaimana sebuah sliding yang dilakukan oleh Antonio Placid. Kita lihat bagaimana sebuah dribbling dan kemudian Placid melakukan sebuah tackling. Saya pikir luput dari perhatian wasit Setiono dan ini hanya berubah sebuah sepak pojok. Setelah kembali berdiri Haryono. Dan kali ini adalah sepak pojok bagi Persita Tangerang sudah dilakukan kali ini. Masih berhasil diamankan oleh Maman Abdurrahman dan menghasilkan sepak pojok dari sisi lain dari lapangan. Situasi ini juga harus menjadi perhatian bagi pertahanan Persib. Bagaimana gelandang mereka begitu leluasa, kemudian setelah kehilangan bola, maka counter menjadi berbahaya bagi pertahanan Persib sendiri. Ya, dan kita juga tahu mereka juga punya 2 nama di depan yang sangat memiliki kecepatan bagus. Itu adalah Imade Wirahadi dan juga ada Christian Bekatal. Wow, sebuah tendangan tadi dari Cucu Hidayat. Dan kali ini bola coba kembali dikuasai oleh Yusuf Sultan Mudo. Panjang kembali kepada Imade Wirahadi. Masih ada Gilang Angga Kusuma kali ini. Masih Gilang Angga Kusuma. Tekanan demi tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persib Bandung dan juga langsung dipatahkan oleh para pemain Persita Tangerang yang seperti juga tak mau kalah di hadapan pendukung dari Persib Bandung. Walaupun juga di kejauhan tentunya Laskar Benteng Viola memberikan dukungan melalui doa kepada para pemain Persita Tangerang dalam laga malam hari ini. Ya, meski secara statistik pertemuan Persita dengan Persib Bandung tidak begitu bagus reputasi mereka. Kita tahu dalam 4 partai terakhir antar kedua tim, Persita tidak pernah memetik kemenangan. Tetapi dalam duel ini apapun bisa terjadi. Cucu Hidayat kembali kali ini. Umpan kepada Christian Bekatal. Nova Arianto. Wow, kita lihat bagaimana semangat juang dari seorang Cucu Hidayat. Ade Manap turunkan sebagai seorang starter di partai ini oleh pelatih Zainal Abidin.
Setelah di era pelatih Agus Suparman, pemain ini memang jarang tampil sebagai starting line up dari Pendekar Cisadane. Anthony Placide. Gilang Angga Kusuma berikan bola tadi kepada Hilton Moreira. Pelanggaran terjadi, kita lihat bagaimana perebutan bola tadi antara Hilton Moreira dengan Anthony Placide. Iya, kalau kita amati dan kita perhatikan atmosfer yang cukup panas di tribun Stadion Jalak Saropat ini sepertinya memacu, memancing permainan keras dari kedua tim. Sebelum ini kita lihat bagaimana Haryono menjatuhkan, dan kali ini giliran Hilton Moreira yang menjatuhkan pemain Persita, Antonio Placide. Bruno Kasbir akan melakukan sebuah tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Memang laga ini menjadi sebuah laga krusial bagi kedua tim yang memang sama-sama berjuang, walaupun dengan posisi yang agak sedikit berbeda. Dan kali ini kita lihat bagaimana Christian Bekatal, masih Christian Bekatal mencoba memberikan bola ke tengah kotak penalti, dan kali ini kembali sebuah serangan balik dari Persib Bandung. Langsung panjang bola mengarah tadi kepada Hilton Moreira. Masih berhasil dipatahkan. Gilang Angga Kusuma kembali berikan bola masih kepada Hilton Moreira. Masih ada Syamsuddin. Terlalu buru-buru. Ya, lihat bagaimana kali ini bola oleh Yusuf Sultan Mudo. George Nicholas Joni kembalikan lagi kepada Ade Manap. Potong saja tadi oleh Gilang Angga Kusuma. Dan kali ini bola dikuasai oleh Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas. Kembali bola efek dari Lorenzo Cabañas. Sangat baik kepada Zainal Arif. Umpan mendatar. Dan kali ini hampir saja berhasil direbut, dan kembali sebuah back heel, dan kali ini tekanan masih bisa dipatahkan oleh Syamsuddin. Miskoordinasi di barisan pertahanan hampir saja tadi berakibat fatal bagi Persita Tangerang. Salim Aledrus kali ini. Masih Salim Aledrus mencoba melakukan sebuah drive. Berikan bola kepada Nyek Nyobe membantu penyerangan bagi Persib Bandung. Masih Nyek Nyobe kali ini menguasai bola. Kembali umpan. Wow, berhasil dikuasai, dan kali ini peluang tentunya terjadi, tarik menarik. Kita lihat bagaimana Bruno Kasbir mampu menahan gempuran anak Persib Bandung. Iya, satu blocking yang bagus saya pikir dari Bruno Kasbir. Kalau saya tidak ada blocking yang bagus dari Bruno, boleh jadi satu peluang yang matang tadi bisa berbuah gol untuk Persib Bandung. Christian Bekatal. Cucu Hidayat kembali. Inilah dia Christian Bekatal. Seorang bomber dari Tangerang. Sudah mengoleksi 2 gol bagi Pendekar Cisadane. Lorenzo Cabañas kembali melebar. Masih terjadi perebutan bola. Dan tadi Julian Hontong langsung saja berhasil melakukan sebuah sliding. Bola ke dalam kali ini bagi Persib Bandung. Zainal Arif tadi mendapatkan sebuah peluang tapi berhasil diblok oleh Bruno Kasbir. Iya, kita lihat bagaimana Zainal tampak sekali berambisi untuk bisa membuktikan kepada Jaya betapa ia begitu bernilai khususnya untuk pertandingan kali ini. Dan kita lihat bagaimana sekarang ulang diapit oleh 2 pemain, dan tampak agak sulit memang bagi Zainal untuk bisa lepas dari jeratan 2 pemain. Dia kalah Bruno Kasbir untuk bisa mencetak gol bagi Persib. Kalau kita amati bagaimana umpan-umpan lambung, umpan-umpan crossing yang diawali oleh penetrasi dari sisi kedua sayap, ini seringkali diperagakan oleh para pemain Persib untuk bisa merongrong pertahanan Persita Tangerang. Kalau kita komparasikan penampilan Persib ketika mereka membekap Arema Malang dengan skor 2-1, sekarang untuk laga menjamu Persita, ada kesan sedikit terburu-buru mereka dalam mendesain serangan. Selain juga bagaimana penampilan Persita juga cukup memiliki spirit yang bagus. Barangkali Bung Memen mereka terinspirasi oleh kekalahan Persita yang begitu banyak di 2 pertandingan sebelumnya dari Persija dan juga Persitara. Kita tahu dalam 2 aksi terakhir Persita mereka kebobolan 7 gol. Dan sekarang
untuk laga yang buat mereka juga penuh emosi. Boleh jadi mereka bisa memberikan satu angka maksimal untuk dibawa pulang ke Tangerang seperti yang dijanjikan oleh pelatih Zainal Abidin. Hilton Moreira kali ini. Bagaimana kita lihat sebuah aksi dari Hilton Moreira harus dihentikan secara paksa. Masih Hilton Moreira kepada Lorenzo Cabañas dan kali ini Salim Alaidrus. Berebut bola dia oleh Julian Hontong. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali. Inilah dia Julian Hontong. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Tim yang menjadi juara di era Perserikatan pada tahun 1937, 1961, dan inilah dia Ebol, sebuah tendangan dan kembali lagi sebuah penyelamatan dari Wawan Hendrawan menahan tendangan dari Ebol yang begitu keras dan akurat. Saya pikir dua-duanya sama bagusnya. Ada kejelian yang bagus dari Ebol untuk sebuah tendangan yang keras dengan akurasi yang juga terjaga di situ. Tetapi Wawan juga pada posisi yang pas dengan penyelamatan yang juga cemerlang di situ. Dari Eka Ramdhani, gelandang tim nasional Indonesia. Lemparan ke dalam kembali kali ini. Julian Hontong mendapatkan peran untuk menjaga sektor sebelah kanan. Inilah dia wajah dari sang top skor Rafael Bastos yang harus berada di bench dari Persib Bandung. Ya, agak sedikit aneh juga kenapa Jaya memarkir Rafael Bastos yang sudah mengkontribusikan 8 gol buat Persib. Tidak ada kejadian yang menarik yang buat dia harus diparkir di bangku cadangan. Apakah hanya sekedar memberikan satu kepercayaan buat seorang Zainal Arif? Dan pada saat yang sama kita juga tahu bagaimana Persib juga membutuhkan kemenangan untuk bisa mengkatrol posisi mereka dalam konfigurasi klasemen sementara. Anthony Placide, kita lihat masih terjatuh dia. Duel terus dengan Hilton Moreira. Kita bisa saksikan bagaimana tarik-menarik antara Hilton Moreira dan juga Anthony Placide. Bola hanya diam, tapi tarik-menarik dan dua pemain ini terus berlangsung. Iya, sebuah kerja keras memang harus dilakukan oleh Anthony Placide. Dan beberapa kali kita harus menghadapi terjangan para pemain Persib. Wah, lutut dari Anthony Placide sepertinya tampak bermasalah. Kita lihat meringis kesakitan, bahkan tidak mampu untuk berdiri seorang Anthony Placide. Oh, Wow. tampaknya sebelum dia ditarik oleh Hilton Moreira ada sedikit pergerakan yang janggal dalam posisi lututnya hingga mengalami cedera yang semoga saja ini bukan menjadi cedera ligamen yang menjadi musuh besar bagi pemain sepak bola yang bisa berakibat fatal. Ya, kita melihat bagaimana ekspresi Jaya dan juga tadinya ekspresi dari seorang Anthony Placide. Begitu kesakitan kita lihat. Tekanan coba dibangun. Nah, kali ini bola melalui Lorenzo Cabañas bagi Persib Bandung. Langsung saja dorong pelan kepada Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus kali ini. Dibayang-bayangi dia oleh Samsudin. Sepak pojok bagi Persib Bandung. Bagaimana di Samsudin menutup ruang gerak dari Salim Alaidrus. Ya, Fafa Arianto. Kembali lagi bola mengarah ke sektor sebelah kanan dan meninggalkan lapangan permainan masih untuk Persib Bandung melalui Haryono. Ada Nicholas Joni tadi. Dan kembali tekanan demi tekanan coba dibangun oleh para pemain. Eka Ramdhani tadi kehilangan bola. Dan kali ini bola oleh Hilton Moreira. Umpan maksudnya semua gol! It's Suser Ngesot time! Sebuah gol dari Nova Suser Ngesot Arianto benar-benar membuat publik Sijalak Harupat bersorak-sorai. 1-0 Persib Bandung unggul atas Persita Tangerang. Saya pikir ini sebuah gol yang indah yang juga berangkat dari kejelian seorang Fafa Arianto. Kita lihat bagaimana
tadi sebuah umpan yang sangat-sangat memanjakan dari Hilton Moreira. Kita lihat ini dia, dan Fafa sambil menerbangkan diri memaksimalkan bola umpan yang manja dari Hilton. Satu hal yang menarik karena kita tahu bahwa Fafa hanya seorang spesialis untuk bola-bola set piece, tapi sekarang tiba-tiba sudah beredar dalam areal penalti Persita Tangerang. Dan ini dia sambil terbang, sebuah sundulan yang sangat akurat, sebuah gol yang indah juga saya pikir. Lihat selebrasinya. Iya, saya kira apapun yang harus dilakukan oleh Wawan, pilihannya hanya mengambil bola dari gawangnya. Karena memang sulit sekali dengan akurasi sundulan yang begitu tajam dan menyusur tanah, membuat dia agak terat dalam segmen yang berbeda. Seperti memang bermasalah terjangan yang sebelumnya dialami oleh Anthony yang melakukan duel dengan Hilton. Dan ini tentu saja menjadi sebuah kerugian tambahan bagi Persita jika saja Anthony tidak bisa meneruskan pertandingan. Kembali lagi dalam tayangan lambat bagaimana gol spektakuler dari Nova Arianto yang merupakan sebuah gol baginya dan merupakan gol kedua di Jarum Indonesia Super League. Kembali ke kanan dari anak-anak Persib Bandung. Berusaha mengirim umpan. Terlalu keras, kita lihat bagaimana umpan tadi yang coba dilepaskan oleh Zainal Arif. Ya, Anthony Placid harus ditarik keluar, digantikan oleh Arwin. Iya, tampaknya Persis memang mengalami cedera yang cukup serius di lututnya. Sepertinya mengalami ligamen bagian luar yang memang menjadi musuh bagi pemain sepak bola. Cedera itu biasa memakan waktu yang cukup panjang, dan di saat ini tentu saja bagi Persita merupakan kerugian besar karena ini merupakan pertandingan terakhir bagi mereka, di mana mereka memiliki kesempatan untuk bisa memberikan poin agar bisa keluar dari zona degradasi. Namun yang terjadi adalah salah satu andalannya Anthony Placide harus ditarik keluar dan digantikan oleh Arwin. Apakah ini akan menjadi ataupun mempengaruhi kestabilan dan organisasi permainan dari Persita? Kita masih nantikan. Dan pasti saat ini Zainal Abidin harap-harap cemas dengan tertinggal 0-1. Ya, seperti memang akan segera ada lubang baru di lini belakang Persita. Ketika sebelumnya mereka juga harus kehilangan seorang Supriyadi yang absen karena akumulasi kartu kuning. Dan Anthony Placid yang di-placing di situ sebagai bumper untuk menutup ada lubang di sektor kiri. Boleh jadi Hilton Moreira akan jauh lebih leluasa beredar di sektor kiri pertahanan Persita. Christian Bekatal, kita lihat bagaimana aksi dari seorang pemain ini dan membuat Salim Aledis memang harus melakukan sebuah penghentian secara paksa dan juga dilakukan oleh seorang Haryono. Bagaimana kita lihat Haryono memang seorang pemain yang memang tanpa takut walaupun bertubuh kecil untuk berduel dengan para pemain lawan. Itulah keistimewaan Haryono yang bagaimanapun penampilannya sangat diandalkan Jaya hingga membuat gelandang senior sekelas Rita Prata harus diparkir di bench karena penampilan Haryono begitu Spartan, begitu mobile. Ya, kita juga melihat bagaimana daya jelajah Haryono cukup tinggi. Pemain ini praktis seperti punya tenaga ekstra. Sebuah tendangan kali ini masih berhasil diblok tadi oleh Maman Abdurrahman. Kembali kali ini para pemain dari Persita Tangerang. Imade Wirahadi masih mengirim bola kepada Christian Bekatal. Datang kembali kali ini serangan dari Persita Tangerang dan tanpa kompromi dan tanpa basa-basi Maman Abdurrahman langsung membuang bola. Ya, kita lihat ada satu kesalahan antisipasi dari Nyek Nyobe. Lini belakang juga satu pertanyaan besar buat skuad Persib Bandung. Julian Hontong sudah melakukan sebuah sepak pojok. Ada Lorenzo Cabanyas. Kali ini bola berusaha dikejar oleh Arwin yang baru saja masuk di babak pertama. Kembali lagi Arwin kali ini. Wow, bukan sebuah pelanggaran tadi berebut bola dengan Haryono. Dan kali ini bola dikuasai oleh Zainal Arif. Melebar dia maksudnya tadi. Ya, masih dapat dikuasai dengan baik oleh Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus. Maksudnya kepada Lorenzo Cabanyas. Dan kali ini bola oleh Christian Bekatal. Sebuah tendangan dari Christian Bekatal. Sebuah first time kick
Masih melebar dari gawang Tema Mursadat. Ya, ini untuk kedua kalinya Bekata melakukan tendangan spekulasi. Seperti memang agak sulit bagi para pemain Persita untuk bisa membuka ruang di pertahanan Persib, kecuali mereka hanya bisa melakukan tendangan-tendangan spekulasi dari jarak jauh, karena memang tekanan-tekanan yang dilakukan oleh para pemain Persib begitu bergelombang hingga menyulitkan bagi para pemain Persita untuk bisa keluar dari tekanan para pemain Persib. Hilton Morera tadi berduel dengan Bruno Kasmir. Lebaran ke dalam bagi Persib Bandung. Dalam 3 laga terakhir, Persib Bandung berhasil meraih 7 poin. Bermain seri 0-0 dengan Persijap, unggul atas Arema. Dan juga tentunya unggul atas Delta Sidoarjo. Dan yang juga jauh lebih penting adalah mereka dalam 8 aksi terakhir belum pernah menderita kekalahan. Satu hasil yang bagus untuk bisa terus merangsek masuk dalam kelompok 5 besar di putaran pertama ini. Kita melihat bagaimana antusiasme masyarakat di Soreang yang sekarang dijubeli oleh para pendukung dari Bandung. Cukup penuh dan meski tanpa atribut, tetapi ada hype yang sangat menarik di situ. Dan mereka tentu menantikan kemenangan dari skuad Jaya. Sebuah tendangan percobaan tadi, bagaimana seorang Yulian Hontong berusaha untuk melakukan sebuah shock terapi bagi Tema Mursadat. Cukup baik bagaimana aksi yang dilakukan oleh seorang Yulian Hontong berani melakukan sebuah tendangan spekulasi. Iya, saya kira ini merupakan tendangan spekulasi ketiga yang dilakukan oleh kubu Persita, dan kali ini dilakukan oleh Yulian Hontong, menunjukkan bagaimana mereka seperti tidak memiliki kombinasi permainan, tidak memiliki keberanian untuk bermain bola pas 1-2, dan hanya melakukan tendangan dari jarak jauh yang terus saja tidak terukur dan mudah untuk bagi pertahanan Persib mengantisipasinya. Salim Al-Idrus kali ini kepada Zainal Arif. Masih Zainal Arif dibaik-baik oleh Syamsuddin. Masih Zainal Arif, kita lihat sebuah pergerakan dari Zainal Arif. Umpan ke dalam kotak penalti. Dan tadi sebuah penyelamatan yang dilakukan oleh Ade Manap. Ya, sebuah aksi individu yang eksklusif saya pikir. Bagaimana Zainal tadi melewati 2 nama dan memberikan 1 bola yang bagus, dan sayang tidak ada pergerakan dari Hilton tadi. Oh, apakah ini sebuah gol? Apakah ini sebuah gol? Dan kita bisa lihat, benarkah ini sebuah gol? Dan memang sebuah gol dilesakan oleh Hilton Morera dan menjadikan kedudukan menjadi 2-0 bagi Persib Bandung atas Persita Tangerang. Bagaimana kita lihat para pemain Persita Tangerang masih melakukan sebuah protes terhadap gol yang terjadi dari Hilton Morera. Ada selebrasi dari Hilton dan kita melihat ada reaksi protes dari anak-anak Persita untuk wasit Setiono. Meski kita tidak melihat ada kejadian gol secara persis, begitu tipis. Ini dia, masih play on saya pikir. Ya, dan sebuah heading dari Hilton. Tampaknya para pemain Persita menganggap bola-bola sudah melengkung keluar, hingga mereka hanya menunggu di tiang gawang. Kita bagaimana Bruno Kasmir tidak membayang-bayangi, dan di saat bersamaan lawan pun hanya terpaku, terlambat untuk bisa mengejar bola. Saya kira gol yang sangat aneh bagi Persita. Karena kita lihat bagaimana lawan sebelumnya lebih dulu keluar dari sarangnya, dan ini barangkali membuat celah bagi Hilton untuk bisa menyelipkan bola di sudut sempit. Saya pikir bola memang masih dalam status play on di sini. Dan kita melihat ada reaksi yang tidak bagus dari Bruno Kasmir untuk mengantisipasi gerakan dari Hilton. Sebuah gol yang saya pikir juga absah di sini. Gol yang ke-6 bagi Hilton Morera, dan inilah dia Zainal Arif yang memberikan sebuah warna baru setelah cukup lama berada di bench. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Bagaimana Arwin? Kita Wawan Hendrawan meminta para rekan-rekannya untuk menutup ruang tembak bagi seorang eksekutor dari Persib Bandung. Samsudin, Imade Wirahadi. Inilah dia Wawan Hendrawan. Siap-siap dia. Dan ternyata inilah dia waktunya bagi Abo untuk menunjukkan kualitasnya. Bersiap-siap dari jarak tembak yang cukup jauh. Zainal Arif kali ini bersiap-siap.
Wasit Setiono meminta pagar tidak melakukan pergerakan. Ya, peluit sudah dilakukan dan kali ini adalah Zainal Arif. Gilang Angga Kusuma, langsung saja Bruno Kasmir buang bola jauh-jauh dari lapangan. Abu mencoba melakukan sebuah tendangan tadi, masih membentur pagar dari Persita Tangerang. Gilang Angga Kusuma, kembali Gilang Angga Kusuma, kali ini umpan kembali, ditinju saja bola oleh Wawan Hendrawan. Dan kali ini bola datang melalui Nyek Nyobe. Salim Alaidrus, masih Salim Alaidrus yang menguasai bola. Ebol membuat sebuah ebor terjatuh. Duelnya dengan Julian Hontong. Itulah dia Ebol. Lebar ke dalam. Para pemain dari Persita Tangerang memang mencoba untuk keluar dari tekanan-tekanan anak-anak Maung Bandung. Zainal Arif yang kembali dituju. Ada Bruno Kasmir tanpa kompromi. Langsung saja mementahkan setiap bola yang masuk ke dalam kotak penaltinya. Memperlambat tempo permainan anak-anak dari Persib Bandung. Maman Abdurrahman kali ini. Masih Maman Abdurrahman. Merubah arah dia. Melebarkan bola kepada Nova Arianto. Haryono kali ini menguasai bola. Masih Haryono, kita lihat. Dorong saja Haryono kepada Zainal Arif. Umpan kali kepada Hilton Moreira. Masih ada Samsudin yang melakukan sebuah intercept dengan baik. Made Wirahadi tadi. Nyek Nyobe. Lembaran ke dalam. Masih untuk Persita Tangerang. Kita melihat ada keleluasan dari Jayartono untuk membolehkan Nyek Nyobe dan juga Fafa Arianto pada saat yang pas mereka jauh naik meninggalkan posnya. Sebuah gol yang sangat berarti dari Fafa tadi. Christian Bekatal kali ini. Masih Christian Bekatal, ada sebuah tendangan dari kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Masih melebar di samping kanan dari gawang Tema Mursadat. Iya, upaya yang saya kira cukup berani dilakukan oleh Cucu meski peluangnya agak sedang sempit. Namun apapun ini sudah merupakan usaha yang cukup berarti untuk mengganggu konsentrasi Tema Mursadat. Ya, saya pikir dalam durasi nyaris memasuki menit ke-33 ini adalah sebuah ujian yang pertama yang dilepaskan dari dalam areal penalti yang sudah didapatkan oleh skuad Persita Tangerang. Muhammad Abdurrahman kembali kepada Jack Nyobe. Masih Jack Nyobe. Panjang bola tadi kepada Hilton Moreira. Meninggalkan lapangan permainan. Lebar ke dalam kali ini. Samsudin terus bekerja keras dia sepanjang pertandingan ini untuk tidak memberikan kesempatan kepada Hilton Moreira ataupun juga kepada Zainal Arif untuk bisa membombardir daerah pertahanannya. Kembali tekanan kali ini dari Salim Alaidrus. Langsung melebar kepada Lorenzo Cabanyas. Lorenzo Cabanyas melakukan sebuah keeping bola kali ini. Kembali bola efek dari Lorenzo Cabanyas dan sebuah sundulan dari Zainal Arif masih belum menemui sasaran. Ya, sisi kanan Persita beberapa kali kita lihat dibombar dan terus dicecar dengan umpan-umpan crossing, umpan-umpan lambung, dan kali ini Cabanas dengan efeknya mengincar Zainal Arif yang bergerak di sudut jauh, namun sepertinya masih di atas ataupun di luar jangkauan Zainal. Satu yang juga menarik yang bisa kita cermati dari skuad Persib adalah betapa dominannya mereka di lini kedua. Ketika mereka punya Eka, punya Lorenzo Cabanyas, dan juga ada Haryono yang menjadi jangkar di second line. Dan mereka juga punya dua sayap yang sangat-sangat atraktif. Salim di kiri dan juga ada Gilang Angga di sektor kanan.
Eka Ramdhani berikan bola kepada Lorenzo Cabañas. Kembali umpan-umpan terobosan diperagakan oleh anak-anak Persib Bandung. Kali ini Hilton Moreira umpan kembali. Dan sebuah bicycle kick kembali dan masih dapat diamankan oleh Wawan Hendrawan. Sebuah tendangan dari Zainal Arif. Kali ini bola, wow, Haryono tertabrak rekannya sendiri yaitu Lorenzo Cabañas. Masih Lorenzo Cabañas, kali ini sebuah tendangan Lorenzo Cabañas dan kembali penyelamatan dari Wawan Hendrawan. Kita lihat bagaimana kurang satu menit, Persib sudah 2 kali membobardir gawang Wawan dan cycle kick Zainal tadi nyaris membuat gol ketiga. Bagaimana begitu bebas, Hilton memberikan umpan terbuka kepada Zainal dan mengarah dan membidik bola. Namun di sana tidak ada pemain lain dari Persib untuk bisa meribon bola. Sebuah perhatian yang tentu saja harus dilakukan oleh Persita untuk lebih berkonsentrasi. Eka Ramdhani. Kembali bola menuju kepada Zainal Arif dan kali ini Bruno Kasmir yang melakukan sebuah intercept. Christian Bekatal, masih Christian Bekatal. Ke belakang dia berikan bola kepada George Nicholas Johnny. Langsung saja sebuah clearance dilakukan oleh barisan pertahanan melalui George Nyobe. Reaksi Robi Darwis sebagai asisten pelatih dan juga Jaya Hartono. George Nyobe. Hilton Moreira. Terus kita lihat bagaimana para pemain Ladia Yusuf, Sultan Mudo menjaga posisi kanan dari pertahanan Persita Tangerang. Hilton Moreira kembali, masih Hilton Moreira. Kita lihat begitu bebas pergerakan dari Hilton. Begitu sering melakukan rotasi posisi. Dan tentu itu menyulitkan konsentrasi lini belakang Persita dalam melakukan pengawalan. Dan mereka sejak kehilangan seorang Anthony Placid juga agak sedikit melemah dalam menggalang kekuatan di sektor belakang. Dan itu juga membuat bagaimana anak Persib semakin bergelombang melancarkan serbuan ke pertahanan Persita Tangerang. Maman Abdurrahman kali ini. Nicholas Johnny menguasai bola bagi Persita Tangerang. Kita lihat memang ada sedikit missing link di barisan tengah ataupun menuju ke posisi depan dari Persita Tangerang. Ya. Dan pilihan terdepan buat mereka adalah melepaskan tendangan-tendangan yang statusnya spekulatif dari luar kotak penalti, bahkan jauh dari luar kotak penalti. Dan ini dia kali keempat Christian Bekatal melakukannya. Saya melihat tidak ada kepercayaan diri daripada pemain Persita untuk bisa bermain 1-2, kemudian ground pass, wall pass. Mereka sepertinya agak ragu dan takut untuk bisa melakukan itu, hingga jalan satu-satunya yang bisa dilakukan oleh mereka adalah melakukan tendangan dari jarak jauh. Ini bisa saja tidak efektif. Ya, selain juga mereka memang kalah bertarung dalam menguasai Magic Square, lini kedua. Dan mereka juga tidak memiliki sayap yang seagresif seperti yang dimiliki oleh Persib dengan Salim dan juga Gilang Angga. Kita lihat begitu gampang bangun serangan anak Persita dipatahkan oleh Eka Ramdhani dan kawan-kawan. Kembali kali ini Eka Ramdhani kepada Hilton Moreira. Diving saya pikir. Kita tahu Hilton adalah seorang aktor yang begitu pintar melakukan acting apapun di lapangan. Selain juga dia dikenal sebagai pemain siluman. Kita lihat dia ada di mana-mana, beredar di mana-mana dan sering merepotkan siapapun. AW2 telah melihat Imade Wiradi berada dalam kondisi offside. Ya, inilah dia Adolfo Sosa. Pemain yang musim lalu memperkuat Pelita Jaya Purwakarta, pernah juga memperkuat Delta Sidoarjo. Sudah melakukan pemanasan, akankah memasukkan seorang pemain menggantikan duet penyerang Christian Bekatal dan juga Imade Wiradi. Oh, Bruno Kasmir menjadi tembok. Christian Bekatal kali ini, masih Christian Bekatal. Kita lihat, berikan bola saja kepada Julian Hontong.
Nah, kali ini bola oleh Nicholas Johnny. Melebar dia kepada Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Kembalikan lagi kepada Nicholas Johnny. Mulai bermain dari kaki ke kaki para pemain dari Persita Tangerang. Masih Julian Hontong kali ini. Bukan sebuah pelanggaran. Dan inilah dia Nicholas Johnny. Berikan datang bantuan kali ini melalui Ade Manap. Masih belum bisa juga menembus para pemain Persita Tangerang. Ya, paling tidak kita sudah bisa melihat bagaimana para pemain Persita sudah mulai berani bermain organisasi dari kaki ke kaki. Meski saat ini belum terlihat akselerasi yang begitu baik, andai saja mereka bisa bermain lebih cepat, lebih tough, dan lebih energik untuk terus melakukan tekanan-tekanan ke gawang Persib, barangkali para pemain Persib itu tidak begitu mudah untuk bisa leluasa bergerak ke depan. Udah dia Salim Aledrus. Zainal Arif kembali lagi kepada Salim Aledrus. Bagaimana kita lihat seorang Salim Aledrus pun leluasa kali ini bermain di sektor tengah dari Persib Bandung. Christian Bekatal datang kali ini Haryono. Masih Haryono. Lorenzo Cabanyas ke belakang kepada George Nyek Nyobe. Hampir seluruh pemain dari Persib Bandung berada di daerah dari Persita Tangerang. Eka Ramdhani atau juga ya, kita lihat bagaimana Eka Ramdhani berusaha memberikan umpan kepada Hilton Morera. Serangan balik kali ini dari Imade Wirahadi. Berikan bola kepada Christian Bekatal. Langsung saja ditutup oleh Maman Abdul Rahman. Ya, Hilton Morera masih tergeletak dan tersakit-sakit. Inilah dia gaya dari Hilton Morera. Pemain yang memang terkenal memiliki kemampuan dalam memprovokasi barisan pertahanan lawan. Persib memang harus memaksimalkan laga kandang mereka yang terakhir ini di putaran pertama untuk tetap bisa beredar dalam papan atas. Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas berikan bola kepada George Nyek Nyobe. Melompat George Nyek Nyobe sudah ditunggu oleh Bruno Kasmir. Ini dia gaya dari Bruno atau juga Nyek Nyobe yang melakukan sebuah overlapping tadi bagi Persib Bandung. Kita lihat sudah ditunggu dia oleh Nyek Nyobe. Tampaknya ada ketakutan tersendiri dari Nyek Nyobe menghadapi Bruno Kasmir yang datang menyongsong, hingga kemudian dia memutuskan untuk melompat. Julian Hontong bermain ke sektor tengah. Nicholas Johnny. Kali ini bola melalui Yusuf Sultan Mudo. Masih Nicholas Johnny. Masih Nicholas Johnny mencoba mengorganisir lapangan tengah. Christian Bekatal kerjasama cukup baik tadi dengan Imade Wirahadi. Dan sebuah tendangan dari Imade Wirahadi masih dapat diblok. Dan kali ini Arwin datang membantu. Masih Arwin. Berhasil direbut oleh Haryono. Sebuah serangan dari Persita Tangerang berhasil digagalkan tadi. Kembali kali Lorenzo Cabanyas dan Arwin yang tampil cukup baik. Memberikan sebuah warna di lapangan tengah dari Persita Tangerang. Haryono kembali kali ini. Kembalikan kepada Lorenzo Cabanyas. Sebuah serangan balik dari Persib Bandung. Dan sudah berada dalam posisi offside Zainal Arif. Jelas kita lihat memang dalam status offside, sebuah true pass dari Lorenzo Cabanyas. Inilah dia Zainal Arif yang juga pernah menjadi putra mahkota di Persita Tangerang. Salim Aledrus berikan bola kepada Haryono. Eka Ramdhani kali ini ke belakang saja. Maman Abdurrahman kepada Nova Arianto. Menarik kita cermati bagaimana anak-anak Persib, Fafa dan kawan-kawan tetap bisa memaintain konsistensi penampilan mereka sejak kick off tadi. Tetap memainkan tempo tinggi dan terus tidak pernah berhenti mengalirkan serbuan-serbuan bergelombang.
Dan saya kira di sisi lain Persita sendiri justru meladeni ataupun melayani permainan cepat dari anak Persib. Tentu saja ini menjadi kerugian bagi mereka karena secara tenaga, secara power, juga secara taktik di lini tengah mereka kalah. Helton Moreira. Zainal Arif kepada Lorenzo Cabañas kali ini. Masih Lorenzo Cabañas menguasai bola. Haryono bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani, sang kapten kesebelasan. Gilang Angga Kusuma yang dituju. Masih Gilang Angga Kusuma berusaha melewati Ade Manap. Gilang Angga Kusuma. Sebuah pelanggaran tadi dilakukan oleh Ade Manap terhadap Gilang Angga Kusuma. 1 menit tambahan waktu dari duel Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Lorenzo Cabañas kali ini. Masih Lorenzo Cabañas menguasai bola. Eka Ramdhani. Helton Moreira. Maman Abdul Rahman bagi Persib Bandung. Di detik-detik terakhir babak pertama. Berikan kepada Tema Mursadat yang kita terlihat memang begitu santai di babak pertama ini. Ya, tidak banyak rong-rongan dan kerja keras dari Tema Mursadat. Karena memang tekanan-tekanan dari para pemain depan Persita tidak membahayakan gawangnya. Tidak atau belum ada ujian berarti buat Tema Mursadat. Haryono. Fafa Haryanto. Berani memainkan bola di barisan pertahanan para pemain dari Persib Bandung. Kali ini bola dikuasai oleh Tema Mursadat. Zainal Arif yang dituju. Ada Bruno Kasmir. George Nicholas Johnny. Sebuah serangan kali ini coba dilakukan. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti. Cukup membahayakan dan itulah tanda bagi wasit Setiono untuk meniupkan peluit yang menandakan akhir dari babak pertama Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang. Helton Moreira. Ini dia wasit Setiono yang memimpin jalannya pertandingan. Dan buat Anda yang baru bergabung, skor sementara adalah 2-0. Persib Bandung unggul dan kita akan segera saksikan kick-off babak kedua. Persib Bandung menghadapi Persita Tangerang dari Stadion Sijalak Harupat Soreang, Kabupaten Bandung. Yusuf Sultan Mudo kali ini menguasai bola. Kembali lagi kita lihat bagaimana Julian Hontong. Masih Julian Hontong. Nah, kali ini bola dikuasai. Mencoba kita lihat para pemain dari Persib Bandung. Melalui pergerakan dilakukan oleh Zainal Arif. Umpan cukup terukur dari Zainal Arif. Masih ada Eka Ramdhani. Kembali bola dikuasai oleh Eka Ramdhani. Ke belakang Eka Ramdhani berikan bola kepada Haryono. Sebuah percobaan dari Haryono masih belum menemui sasaran dari gawang Wawan Hendrawan. Ini dia Haryono, the new star buat Persib Bandung. Dan terus menjadi anak emas buat seorang Jaya dan terus mendapatkan tempat sebagai starter di skuad Persib Bandung dan menggusur posisi pemain yang cukup senior, Suwita Pata. Sudah melewati line atau juga garis. Gaya kita lihat dari seorang Gilang Angga Kusuma tadi. Sempat terlibat sebuah kelas dengan Bruno Kasmir. Sementara ini Adolfo Sosa sudah bersiap-siap untuk masuk di babak kedua ini. Akan mendapatkan sebuah komando atau juga instruksi dari pelatih Zainal Abidin. Menarik untuk menantikan apakah Zainal Abidin memasukkan seorang Adolfo dengan menarik seorang gelandang atau menarik salah satu strikernya. Karena dengan keadaan tertinggal seperti sekarang, maka tidak ada pilihan. Ya, kali ini bola dikuasai dengan baik oleh Zainal Arif. Kembali umpan ke tiang jauh. Dan datang kali ini Eka Ramdhani. Masih Eka Ramdhani kembali. Maksudnya tadi berikan bola kepada Helton Moreira. Masih ada George Nicholas Johnny. Ade Manap. Langsung saja berikan kepada Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal. Arwin tadi. Dan kali ini bola dikuasai oleh Yusuf Sultan Mudo. Kembalikan lagi kepada Arwin. Masih Arwin. Nicholas Johnny. Datang membantu Ade Manap.
Masih Ademanap langsung saja panjang maksudnya tadi kepada Imade Wirahadi. Masih dapat Arwin yang kuasai kali ini. Para pemain dari Persita Tangerang mencoba mengambil inisiatif, memainkan bola dari kaki ke kaki. Walaupun masih sedikit kesulitan untuk menembus kotak 16 dari Persib Bandung. Eka Ramdhani kali ini. Dorong saja kepada Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma. Lorenzo Cabanyas, Eka Ramdhani distribusikan bola kepada Salim Alaidrus. Masih Salim Alaidrus, kita lihat menari-nari tadi Salim Alaidrus. George Nyobe kali ini. Hilton Moreira, masih Hilton Moreira. Cukup leluasa para pemain Persib Bandung dan memang sepertinya pressing yang ditujukan oleh para pemain dari Persita Tangerang begitu longgar. Sehingga bisa para pemain dari Persib Bandung memainkan bola dari kaki ke kaki dengan leluasa di daerah pertahanan dari Persita Tangerang. Sebuah counter attack kali ini. Kita lihat berusaha dikejar oleh Ademanap. Dua pemain dari Persib Bandung melakukan sebuah sliding terhadap Ademanap. Sebuah penyelamatan yang bagus kita lihat tadi. Dan sekarang sebuah fast break. Inilah dia David and Goliath antara Bruno Kasmir dan juga Eka Ramdhani. Masih George Nicholas Jone kali menguasai bola bagi Persita Tangerang. Ya, bola dikeluarkan dari lapangan. Pergantian pemain juga dilakukan oleh coach Zainal Abidin. Kapten kesebelasan Cucu Hidayat masih tergeletak di lapangan. Harus menerima bantuan dari tim medis. Ya, sementara ini juga Tema Mursadat ikut membantu Cucu Hidayat memegangi keningnya. Ya, kalau kita dengar bagaimana sayup-sayup suara penonton, tampaknya tidak bersimpati kepada seorang Cucu. Mungkin barangkali karena pemain ini adalah mantan pemain Persib, mungkin membela Persita. Ya, kita saksikan bagaimana Cucu Hidayat terhenti ya sedikit mengalami sebuah tabrakan dengan Maman Abdurrahman. Kita lihat di sini dalam tayangan lambat. Ya, terbentur kepala dari dua pemain ini. Kembali permainan dilanjutkan. Sebuah lemparan ke dalam tadi. Hilton Moreira kali ini. Pelanggaran terjadi dari Hilton Moreira yang dilakukan oleh Yusuf Sultan Mudo. Ya, Rafael Alves Bastos dimasukkan di babak kedua oleh pelatih Jaya Hartono dan dia menggantikan Hilton Moreira yang telah memberikan sebuah gol di babak pertama bagi Persib Bandung. Ya, saya kira inilah upaya dari seorang Jaya untuk memberikan dimensi baru dengan memasukkan seorang Rafael Bastos dan menarik keluar Hilton Moreira yang notabene adalah tandemnya. Tiga penyerang kali ini ditampilkan oleh pelatih. Kembali lagi dan sebuah gol kali ini. Wow, bukan, dan adalah sebuah pelanggaran telah terjadi terlebih dahulu. Bagaimana tadi Rafael Bastos hampir saja atau juga Fafa Arianto menambah jumlah golnya dalam pertandingan malam hari ini. Ya, begitu cepat kejadiannya dan kita melihat ada pengibasan bendera dari AW2. Kita melihat ada status offside untuk Fafa dan juga bahkan Gilang Angga kita lihat. Haryono kali ini menguasai bola. George Nyobe. Lorenzo Cabanyas. Kembali lagi tekanan dari para pemain Persib Bandung. Kembali pelanggaran terjadi. Inilah dia Julian Hontong. Ya, kita lihat bagaimana tadi upaya penetrasi yang agak memaksa dari seorang Salim Alaidrus. Saya pikir Salim jatuh karena kehilangan keseimbangan, Iya, betul. bukan karena ada sesuatu dari Julian Hontong. Set piece agak sedikit sempit sudutnya.
Lorenzo Cabanya sudah lakukan ke tiang jauh kali ini. Kembali sebuah sundulan dilepaskan. Akankah? Ya, kali ini adalah Rafael Bastos yang melakukan sundulan kepala. Dalam tayangan lambat kita lihat. Saya kira onside. Bagaimana Bastos datang dari belakang dan para pemain Persita menarik dirinya ketika bola sudah melepas ke udara, dan saya kira ini merupakan upaya yang cukup bersih dari seorang Bastos, namun arahnya dan juga akurasi masih melenceng di atas gawang Persita Tangerang. Meski tadi sempat kita lihat bagaimana AW2 juga sudah mengangkat benderanya. Tendangan mendatar. Masih belum menemui sasaran dari gawang Tema Mursada, dilepaskan oleh para pemain Persita Tangerang. Ada Adolfo Sosa yang baru masuk di babak kedua ini. Kembali kali ini Haryono bagi Persit Bandung. Arwin. Ini dia Arwin. Julian Hontong kepada Nicholas Joni. Masih Nicholas Joni yang mengasih bola. Datang Ade Manap. Berikan saja kepada Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Ini dia Cucu Hidayat, kita lihat. Sedikit mendelay bola tadi. Julian Hontong. Masih Julian Hontong yang menguasai bola. Adolfo Sosa yang dituju tadi. Kali ini bola dikuasai oleh Eka Ramdhani. Berikan saja kepada Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas. Gagal dia melewati Syamsuddin. Rebutan bola cukup menarik dari kedua pemain. Kita lihat bagaimana Salim memaksa membuang bola demi mengamankan Lorenzo Cabanyas. Banyak persoalan memang hinggap di skuad Persita Tangerang, dan saya melihat ketika mereka harus menggusur seorang Agus Suparman dengan menempatkan pelatih pengganti sementara Zainal Abidin yang adalah mantan veteran PSSI Garuda 1. Putaran pertama begitu banyak persoalan yang mendera mereka, dan saya melihat satu kata kunci adalah mereka butuh nama yang bisa menjadi ruh di lini kedua dan juga lini depan tentu saja. Syamsuddin menjadi partner dari Bruno Kasmir. Tabel cukup terengginan sejauh ini. Ladia Zainal Arif yang mendapatkan sebuah peluang emas tadi dari sebuah tendangan saltonya. Bola ke belakang kali kepada Tema Mursadat. Langsung kembalikan ke sektor depan Tema Mursadat. Ada Bruno Kasmir tadi. Salim Alaidrus kali ini menguasai bola, meninggalkan lapangan permainan. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Arwin tadi kepada Julian Hontong. Kali ini bola dikuasai oleh Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos. Berikan umpan kepada Lorenzo Cabanyas. Patahkan kembali lagi, masih ada para pemain dari Persib Bandung yang menguasai bola. Terjadi perebutan demi perebutan. Kali ini Cucu Hidayat kepada Gilang Angga Kusuma. Masih ada Ade Manap berusaha menarik. Ya, sebuah pelanggaran dari Ade Manap terhadap Gilang Angga Kusuma. Ya, kalau kita perhatikan bagaimana para pemain Persib masih saja ngotot, masih saja berusaha melakukan akselerasi dengan tempo tinggi. Tapi di sisi lain kita lihat bagaimana para pemain Persita begitu kendur dan agak sedikit takut untuk melakukan duel-duel langsung. Bruno Kasmir. Inilah dia Stadion Sijalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung yang menjadi tempat atau juga kandang dari tim lain, yaitu Pelita Jaya Jawa Barat dan juga tim yang berlaga di divisi utama Liga Indonesia Persikap Kabupaten Bandung. Cucu Hidayat kembali, kali ini umpan lebih dekat kepada penjaga gawang Tema Mursadat. Masih belum ada skema serangan dari Persita Tangerang yang membahayakan bagi Tema Mursadat. Ya, ini persoalan klasik yang mereka alami sejak kick off tadi. Kita tidak melihat ada sebuah skema yang menarik yang mereka benar-benar mendesainnya dengan bagus, dengan dingin.
dan praktis. Mereka juga tidak punya variasi serangan yang menarik yang bisa memecah solidnya trio center back mereka. Kita tahu bagaimana Nyek, Maman dan juga Fafa begitu dingin, begitu solid dalam menggalang pertahanan mereka. Arwin kali ini berikan bola kepada Julian Hontong. Kembalikan lagi kepada Nicholas Johnny. Ke kiri dia kepada kapten kesebelasan Cucu Hidayat. Masih Cucu Hidayat. Adolfo Sosa. Terjatuh, kita lihat Arwin tadi. Dan kali ini sebuah serangan dari Salim Alaidrus. Kembali sebuah pelanggaran terjadi. Bagaimana seorang Adolfo Sosa yang sepertinya diplot sebagai penyerang siluman bagi Persita Tangerang. Lalu Arwin. Masih dapat ditahan gempuran-gempuran dari Persita Tangerang. Rafael Bastos kali ini. Masih Rafael Bastos. Umpan dia maksudnya kepada Lorenzo Cabanyas. Masih ada Julian Hontong dan juga Nicholas Johnny. Kali ini Bruno Kasmir. Kembali lagi tekanan dari anak-anak Persita Tangerang dibangun melalui Nicholas Johnny. Kepada Adolfo Sosa atau juga Imade Wirahadi. Cucu Hidayat kembali. Nicholas Johnny. Masih Nicholas Johnny yang menguasai bola. Julian Hontong kali ini. Julian Hontong sebuah tendangan mendatar. Sebelum berbahaya. Meninggalkan lapangan permainan. Masih mencoba para pemain dari Persita Tangerang. Ini adalah kesempatan dari Persita Tangerang untuk mencuri gol karena memang Persib Bandung menurunkan pressingnya atau juga tekanan-tekanannya terhadap Persita Tangerang. Adolfo Sosa. Kembali lagi Arwin kali ini. Masih Arwin. Kita lihat Arwin mencoba masuk dalam kotak penalti. Masih Adolfo Sosa. Nicholas Johnny. Nicholas Johnny kali menguasai bola. Aryono. Lorenzo Cabanyas mencoba melakukan sebuah soloran. Lorenzo Cabanyas kali ini masih Lorenzo Cabanyas sudah berada dalam posisi offside. Ada memang yang berbeda dari penampilan Persib di babak kedua ini. Kita melihat bagaimana determinasi Persib sedikit menurun, sedikit melemah. Dan pada saat yang sama Persita juga mulai memupuk terus kepercayaan diri mereka. Kita lihat beberapa kali mereka mendesain serangan dan anak Persib seperti terkesan membiarkan itu terjadi. Kembali lagi tekanan dari Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma yang menguasai bola kali ini. Dibaik-baik oleh Ade Manap. Dan kali ini bola dikuasai tadi oleh Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos mencoba melewati Ade Manap. Gagal dan hanya menghasilkan sebuah lemparan ke dalam saja bagi Persib Bandung. Ya, baru beberapa menit saja Rafael Bastos hadir di babak kedua ini. Namun kita lihat bagaimana pergerakannya, manuver-manuvernya sudah cukup merepotkan pertahanan dari Persita Tangerang. Tekanan demi tekanan kali ini. Lorenzo Cabanyas tadi mencoba memberikan sebuah one-two touch pass kepada seorang Zainal Arif. Tendangan dari luar kotak penalti untuk membangunkan suasana dari George Nyek Nyobe. Ya, kita bagaimana ekspresi dari seorang Jaya yang tampaknya terus memompa pasukan untuk tampil lebih kencang seperti di babak pertama tadi. Ya, ini dia pertanyaan klasik. Kembali kita harus ulangi konsistensi Persib Bandung. George Nicholas Johnny berikan bola kepada Cucu Hidayat. Christian Bekatal. Masih Christian Bekatal cukup baik kali ini. Christian Bekatal pergerakannya melalui dua pemain. Umpan ke tiang jauh kali ini ada Arwin menunggu bola. Masih dapat diamankan oleh barisan pertahanan melalui Salim Alaidrus dan menghasilkan sepak pojok bagi pendekar Cisadane Persita Tangerang. Ya, sebuah serbuan solo yang dibangun lewat Christian Bekatal tadi. Menarik saya pikir.
Dan di situ juga sudah ada seorang Arwin, pemain jebolan PSM Praligina yang dipinjamkan ke Persita Tangerang. Peluang tentunya sebuah sundulan yang dilakukan oleh Imade Wirahadi, walaupun free header masih belum cukup bisa menembus gawang dari Tema Mursadat. Cukup bebas kita lihat bagaimana peluang dari Imade Wirahadi. Kalau saja sedikit lebih tenang, bahkan dengan satu kontrol pun masih ada space untuk itu buat seorang Wirahadi. Sayang. Cucu Hidayat, Julian Hontong kali ini. Masih Julian Hontong berikan kepada Adolfo Sosa. Kembali lagi kepada Cucu Hidayat. Merubah arah dia mencari pergerakan Arwin. Dan kali ini kita lihat tarik menarik. Ya, kali ini cukup kosong. Bola ada sebuah tendangan masih berada di atas misar gawang. Peluang dari Zainal Arif. Sebuah tendangannya berada di atas gawang dari Wawan Hendrawan. Iya, sebuah peluang yang saya kira sangat terbuka sekali. Dan Zainal praktis sendirian di depan yang hanya berhadapan tinggal dengan Wawan Hendrawan. Namun sepertinya bola tidak ingin masuk. Ini merupakan kali kedua Zainal Arif mendapatkan peluang yang begitu terbuka. Ya. Babak pertama tadi lewat cycle kick dan kali ini 1 lawan 1 namun tendangannya masih juga melambung di atas mistar. Memenangkan duel dengan Syamsuddin, lolos sendirian, nyaris face to face dengan Wawan. Kurang terjadi, kita lihat bagaimana akurasi tendangan yang dilepaskan oleh Zainal. Saya kira akan menjadi sebuah kekecewaan Bung Memen kalau Ya. hari ini Zainal tidak bisa membuat gol. Atau ini juga cermin dari begitu lamanya Zainal di Cadangkan. bangku cadangkan. Perlu medium yang jauh lebih panjang, jauh lebih banyak untuk mengasah killing touch-nya seorang Zainal Arif. Julian Hontong kali ini berikan kepada Michel Adolfo Sosa. Masih Adolfo Sosa yang menguasai bola dibayang-bayang oleh Haryono. Pelanggaran terjadi. Arwin dijatuhkan tadi oleh Salim Al-Idrus. Tendangan bebas bagi Persita Tangerang. Kesempatan tentunya bagi Persita Tangerang melalui set piece apabila mereka memang sangat sulit untuk bisa menembus kotak 16 melalui skema permainan. Adolfo Sosa, Christian Bekatal berada di dalam kotak penalti. Tak ketinggalan Imade Wirahadi dan juga Bruno Kasmir. Dan kapten kesebelasan Cucu Hidayat kali ini bersiap-siap melakukan sebuah tendangan di sebelah kiri pertahanan dari Persib Bandung. Bersiap-siap kali ini Cucu Hidayat membentur pagar. Iya, kita lihat bagaimana penjaganya juga terlalu dekat tadi, namun wasit ataupun Ya, Kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Setiono terhadap Salim Al-Idrus yang memang melakukan sebuah pelanggaran. ya tidak dengan jarak yang sesuai dengan regulasi. Dan saya pikir agak sedikit terlambat bagaimana Setiono menghadiahi Salim dengan kartu kuning. Sebuah sundulan dan kita lihat membentur misar gawang. Peluang dari Bruno Kasmir masih bisa diselamatkan oleh misar gawang-gawang dari seorang Tema Mursadat. ya saya kira kekurang beruntungan kembali menerpa Persita Tangerang dan kali ini sebuah set piece yang cukup baik dari Cucu dikirimkan kepada Bruno mengambil tiang jauh dan bola membentur mistar, tapi saat bersamaan Adolfo pun gagal mengkonversi peluang yang begitu terbuka. Andai saja ini menjadi gol maka situasi mungkin akan lebih menarik lagi. Ya, ini dia peluang terbaik, peluang pertama. Beruntun 2 kali kita lihat bagaimana diawali dengan sebuah sundulan yang menarik dari Bruno Kasmir, menerpa mistar dan rebound. Adolfo Souza juga menaik tadi tendangannya. Gilang Angga Kusuma kali ini menguasai bola kepada Eka Ramdhani. Kembali lagi kepada Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani kali ini menguasai bola berikan kepada Haryono. Kerjasama kembali kepada Eka Ramdhani. Zainal Arif. Cukup baik bagaimana passing-passing pendek yang dilakukan oleh para pemain dari Persib Bandung. Bukan sebuah pelanggaran. Zainal Arif. Gagal dia. Michel Adolfo Sosa. Kembali berhasil direbut melalui Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos kali menguasai bola. Rafael Bastos. Masih Rafael Bastos.
Kita lihat bagaimana Salim Al-Idrus tadi sudah berdiri cukup kosong di sebelah kiri. Ya, penetrasi yang ambisius tadi dilakukan oleh Rafael Bastos, memaksakan diri untuk masuk ke dalam. Karena di sisi kiri kita lihat sudah ada pemain Persib lainnya yang sudah siap menunggu. Ya, saya setuju soal itu dan ada kalanya memang seorang striker harus memiliki sikap ego, tapi juga ada kalanya harus mengantongi egonya. Karena tadi kita lihat Salim jauh lebih free posisinya. Kali ini bola dikuasai oleh Gilang Angga Kusuma. Aryono. Kembali Gilang Angga Kusuma berusaha melewati Ade Manap dan cukup kosong kali ini, sebuah peluang emas dari Rafael Bastos gagal membuat sebuah gol bagi Persib Bandung. Saya pikir apa yang dilakukan oleh seorang Gilang Angga cukup bagus, cukup menarik dengan mengirim sebuah umpan yang juga cukup memanjakan. Agak sedikit deras tadi memang dan kita lihat gimana prosesinya sebuah umpan yang dikirim oleh Gilang dan Bastos, sundulannya tidak begitu pas, terbuang sebuah peluang matang saya pikir. Ya, saya kira Bastos agak sedikit berupaya untuk memantulkan bola. Sesungguhnya jika saja dia menanduk bola lurus saja ke depan, praktis sudah tidak ada lagi pemain belakang yang bisa menahan laju Bastos untuk mencetak gol ketiga bagi Persib. Namun karena kebiasaan Bastos memantulkan bola dengan sundulan, di saat yang tidak tepat, maka terbuanglah peluang Bastos dan juga Persib untuk membuat gol ketiga bagi tim Maung Bandung ini. Kembali kali ini bola daripada pemain Persita Tangerang. Terlepas dari Julian Hontong dan ini bola melalui Lorenzo Cabanyas. Pada kapten kesebelasan Eka Ramdhani, Gilang Angga Kusuma. Masih Gilang Angga Kusuma yang melakukan sebuah penetrasi indah tadi. Rafael Bastos. Pelanggaran terjadi. Kita lihat bagaimana Rafael Bastos harus dijatuhkan. Bila dia top skor dari Persib Bandung yang sejauh ini telah mencetak 8 gol dan 1 penalti. Juga sebuah pelanggaran. Cucu Hidayat kembali. Ade Manap kali ini. Kembali Wiradi kepada Christian Bekatal. Umpan kepada Arwin kali ini. Masih Arwin di sebelah kiri pertahanan Persib Bandung. Umpan kembali dan sebuah sundulan. Bagaimana sebuah skema permainan yang sangat baik dari Persita Tangerang masih digagalkan oleh Tema Mursadat. Sebuah desain serangan yang impresif saya pikir. Dan diakhiri dengan sebuah assist yang menarik dari Arwin. Dan kita melihat bagaimana sundulan yang cukup bagus tapi juga jatuh dalam antisipasi yang menarik dari Tema Mursadat. Usaha yang cukup baik saya kira dari seorang Bekatal yang datang heading bola dan juga sebuah skema yang cukup baik. Pelan tapi pasti kita lihat bagaimana Persita sudah mulai berani untuk melakukan serangan terbuka. Umpan yang baik dari Arwin saya lihat. Dan saat bersamaan sundulan dari Christian Bekatal. Apabila hal ini bisa terjadi gol tentunya ini juga tidak kalah indahnya dengan gol yang dicetak oleh Fafa Arianto. Dan saya mencatat kehadiran Arwin secara tidak sengaja meski mereka kehilangan Antonio Placide telah membuat warna baru bagi Persita. Meski masuk sebagai pemain pengganti, tapi Arwin kemudian berkembang menjadi figur yang sentral dalam skuad Persita Tangerang. Dan saya juga mencatat bagaimana Adolfo Sousa kehadirannya di babak kedua ini membuat dimensi dari seorang Arwin semakin hidup. Betul. Karena kombinasi antara Arwin dengan umpan-umpannya, kemudian juga permainan pergerakan dari Adolfo membuka ruang bagi Bekatal. Dan kali ini nyaris saja ia membuat gol. Tapi kita juga harus mencatat bagaimana situasi ini juga bisa muncul karena Persib sedikit menurunkan temponya. Atau dalam bahasa negatif, mereka mulai kehilangan konsistensi bermain mereka. Tema Mursadat yang memang harus
Jibaku tadi setelah cukup lama santai, Ya. akhirnya mendapatkan sebuah ujian dari Christian Bekata. Saya pikir bukan hanya sebuah, sederet ujian sudah dialami oleh Tema yang praktis banyak menganggur di sepanjang babak pertama. Kita lihat bagaimana para pemain Persija dengan sabar memainkan Iya. bola. Ini yang tidak muncul sepanjang babak Betul. pertama. Dan sepertinya mereka sudah tampil nothing tulus. Ya, Mungkin karena Lebih- sudah tertinggal 2-0. lebih lepas, lebih terbuka, Dan lebih berkreasi. ya, lebih skematis juga bagaimana mereka tampil. Ini merupakan laga terakhir bagi Persita Tangerang dalam putaran pertama Jarum Indonesia Super League, di mana setelah ini juga Persita Tangerang dan beberapa tim lainnya sudah memainkan partai terakhirnya harus beristirahat kurang lebih selama 2,5 bulan. Arwin kembali kali ini yang dituju. Ada sederet agenda bagi tim nasional Indonesia seperti ajang Piala AFF yang membuat para pemain memang lebih terkonsentrasi untuk membela tim nasional Indonesia dalam ajang tersebut, di mana Jarum Indonesia Super League di putaran kedua akan dimulai pada bulan Januari. Dan inilah dia para bobotoh yang terus-menerus memberikan dukungan walaupun tanpa atribut. Ya. Sebuah aksi dari Rafael Bastos dihentikan tadi. Cukup baik tadi bagaimana gerakan tipu dari Rafael Bastos terhadap Bruno Kasmir. Ya, saya amati bagaimana seorang Bastos meski berbadan tinggi namun dia cukup ringan dalam mengolah bola. Dan posisi yang ataupun karakter yang cukup ideal tentu saja bagi seorang striker. Sebuah tendangan langsung dari Ebol masih berhasil diamankan oleh Wawan Hendrawan. Oh, Kembali dalam posisi offside Zainal Arif. Ya, ekspresi yang tidak sabar tampaknya dari seorang Ya. Jenal menunggu golnya. Dan kita lihat sebenarnya agak sedikit, ya tipis sekali perbedaannya. Karena ketika bola dilepas, Jenal posisi sejajar dengan pemain terakhir dari Persita. Namun mungkin sudut pandang wasit melihat dengan agak berbeda. Inilah dia Ervin Rianto dimasukkan menggantikan seorang Imade Wirahadi. Seorang gelandang masuk dan ini membuat Michel Adolfo Sosa kembali ke posisi aslinya sebagai seorang striker murni. Ya, saya kira sebuah keputusan yang tepat dari Zainal Abidin menarik keluar Imade Wirahadi karena kontribusinya di babak kedua ini terutama sama sekali tidak begitu terlihat dan signifikan. Sebaliknya pemain-pemain second line seperti Arwin dan juga Adolfo yang masuk kemudian tampil sudah lebih baik. Julian Hontong, pelanggaran memang terlihat bagaimana Lorenzo Cabañas tadi melakukan sebuah dorongan terhadap Julian Hontong. Kembali kesempatan bagi Persita Tangerang. Saatnya Cucu Hidayat akan memberikan umpan-umpan kepada Bruno Kasmirkah ya. ataukah kepada Christian Bekautal dan Adolfo Sosa. Kita lihat dari spot yang nyaris sama. Sudah dilakukan oleh Cucu Hidayat. Masih terjadi perebutan bola dan kali ini bola sempat terlepas dari Tema Mursadat. Wow, sempat terjadi bagaimana perebutan bola. Ya, situasi ataupun juga emosi yang mestinya tidak terjadi dan tidak perlu dilakukan oleh seorang Tema Mursadat. Kita masih ingat bagaimana pada musim lalu Tema mendapatkan hukuman karena meludah seorang pemain lawan. Dan kali ini Tema tampaknya juga dalam resiko yang sama.
Kita lihat bagaimana Bekatal mengklaim, tapi juga mempertanyakan apakah sebetulnya yang terjadi. Karena memang saat itu bola lepas dari jangkauan Tema dan pantas jika Bekatal masuk menyongsong. Kita lihat. Kita lihat bagaimana para pemain dari kedua tim memang berusaha untuk menenangkan Christian Bekatal dan juga tentunya adalah seorang Tema Mursadat. Diperlukan kepemimpinan dan juga ketegasan dari seorang wasit Setiono. Ya, kartu kuning diberikan oleh wasit Setiono terhadap Tema Mursadat. Situasi scrimmage di depan gawang Persib memang regulasi menunjukkan bahwa seorang kiper berada dalam lindungan dan ada gangguan memang kita lihat dari Christian Bekatal dan ini memicu emosi dari seorang Tema. Kita lihat bagaimana prosesnya dan kemudian Tema seperti melepaskan bola tetapi bola jauh lebih dulu lepas dan tangannya menerpa bagian dari wajah Christian Bekatal. Kartu kuning masih sedikit menguntungkan buat seorang Tema. Kartu kuning kedua dikeluarkan oleh wasit Setiono setelah tadi diberikan kepada Salim Alaidrus dan inilah dia Christian Bekatal yang juga ternyata mendapatkan kartu kuning dari wasit Setiono. Gilang Angga Kusuma, Rafael Bastos meninggalkan lapangan permainan sundulan dari Rafael Bastos hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Persita Tangerang. Lalu dia Gilang Angga Kusuma. Persib Bandung, tim yang berdiri pada tahun 1933. Tahun lalu berada di posisi 5 wilayah barat. Pernah menjadi juara di era Perserikatan pada tahun 1986, 1990 dan kompetisi Perserikatan terakhir di tahun 1994. Iya, kita lihat satu duel Gilang dengan Cuhi dan mengundang reaksi dari Boboto. Saya pikir sebuah diskusi yang menarik. Head coach Jay Hartono dengan asistennya Robi Darwis, satu dari living legend dalam atmosfer sepak bola Indonesia. Yang satu berposisi sebagai seorang libero dan yang satu lagi berposisi sebagai seorang wingback. Menariknya kedua legend tersebut sama-sama pernah bermain dalam satu tim di tim nasional. Pelanggaran terjadi. Tendangan bebas kali ini bagi Persib Bandung. Kita lihat Julian Hontong melakukan sebuah pelanggaran. Ini adalah spot bagi seorang George Nyeknyobe ketika melakukan sebuah tendangan pelanggaran ketika mereka menaklukkan Arema Malang dengan skor 2-1. Dan ternyata sekarang diberikan kesempatan kepada Salim Alaidrus, mantan pemain dari Pelita KS yang saat ini membela Persib Bandung. Salim Alaidrus terlepas, masih ada Bruno Kasmir yang langsung saja menjadi pembersih bola di daerah pertahanan. Rafael Bastos, masih Rafael Bastos. Salim Alaidrus, kembali sebuah pelanggaran terjadi. Inilah dia George Nicholas Johnny. Reaksi dari pelatih Jaya Hartono. Salim Alaidrus kembali menjadi sang eksekutor. Ada Zainal Arif, Rafael Bastos. Masih dapat diamankan dan kali ini sebuah tendangan dari luar kotak penalti masih berada di atas Mistar. Sebuah peluang bagaimana Ebol berusaha untuk melakukan sebuah tendangan kerasnya. Situasi seperti ini seperti yang baru saja dialami oleh Ebol adalah situasi dengan tingkat perjudian yang cukup tinggi. Ada status untung-untungan di situ. Arwin yang menguasai bola.
Berikan kepada Christian Bekatal. Diamankan tadi oleh Maman Abdurrahman. Lemparan ke dalam kali ini bagi Persita Tangerang. Tim yang pernah menjadi finalis Liga Indonesia di tahun 2002. Ketika masih ditangani oleh pelatih tim nasional Indonesia saat ini yaitu Benny Dolo. Serangan kali ini Cucu Hidayat, sepak pojok bagi Persita Tangerang. Hari yang berat untuk seorang Cucu Hidayat. Tiap kali yang memiliki bola selalu di saat bersamaan reaksi penonton begitu negatif. Dan profesionalitas tentu saja diuji di sini. Sebuah tendangan dari Arwin, kita lihat memang masih belum menembus sasaran. Kecil postur dari pemain ini, tetapi tidak kecil perannya sejauh ini di lapangan tengah dari Persita Tangerang. Ya, beberapa kali memang Arwin menjelaskan bahwa kontribusinya cukup kental buat Persita Tangerang. Cukup energik, kita lihat pergerakan dan daya jelajah Arwin. Samsudin kali ini masih terus bernafsu para pemain dari Persita Tangerang. Sebuah acungan jempol patut diberikan kepada mereka yang memang terus-menerus mencoba paling tidak untuk memperkecil kedudukan. Ya, sebuah perlawanan yang gigih yang tidak mengenal kata bahwa mereka dalam status tertinggal 0-2. Dan ini juga satu cermin bagaimana Persib, kita lihat satu peluang. Julian Hontong kali ini. Arwin kembali. Terlepas dan kali ini serangan balik dari Lorenzo Cabanyas. Masih Lorenzo Cabanyas, diapit 3 pemain Lorenzo Cabanyas. Digagalkan dia oleh George Nicolas Johnny. Michel Adolfo Sosa. Christian Bekatal. Kembalikan lagi. Michel Adolfo Sosa. Direbut tadi oleh Salim Alaidrus. Eka Ramdhani kepada Gilang Angga Kusuma. Zainal Arif kali ini gagal oleh Ade Manaf. Samsudin kepada George Nicolas Johnny. Julian Hontong. Kembalikan lagi kepada Arwin. Mengajak beradu cepat dia dengan Salim Alaidrus tadi Arwin. Lemparan ke dalam bagi Persib Bandung. Salim Alaidrus. Wawan Hendrawan keluar dari daerah persembunyiannya dan melakukan sebuah penyelamatan. Gilang Angga Kusuma kepada Haryono tadi. Eka Ramdhani kembalikan lagi kepada Haryono. Masih Haryono yang menguasai bola. Maksudnya masih dapat dikuasai. Kita lihat para pemain dari Persib Bandung berusaha untuk memainkan bola dari kaki ke kaki. Mereka seperti mendapatkan angin kedua di akhir babak kedua ini setelah tadi sempat dibombardir oleh Persita Tangerang. Ya, tapi lagi-lagi kita tetap bisa mencermati bagaimana bahwa konsistensi mereka tidak terjaga sepanjang permainan dan kita melihat determinasi juga agak sedikit menurun. Nova Arianto berikan bola kepada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma yang dituju. Masih Gilang Angga Kusuma. Gagal tadi dia. Kembali kali ini Nicolas Johnny. Langsung kepada Julian Hontong. Michel Adolfo Sosa. Seorang pemain bersiap-siap yaitu Siswanto di pinggir lapangan. Ya, Siswanto tampaknya akan dimasukkan oleh pelatih Jaya Hartono. Menggantikan seorang Lorenzo Cabanyas, Iladia Siswanto. Seorang pemain muda. Ya, sepertinya pelatih Jaya Hartono ingin memperkuat lini tengah. Juga untuk membentengi, membantu pertahanan untuk tampil lebih defensif. Karena mengingat waktu sudah bergulir di penghujung babak kedua. Ya, tentu saja ini untuk memperkecil resiko dari counter-counter dan juga peluang-peluang
dari Persita Tangerang. Kita tahu Siswanto adalah pemain yang sangat militan. Ya. Darah baru Ya. buat Persib. Boleh jadi dengan kehadiran seorang Siswanto dengan kacamata yang sedikit agak kurang menarik memang, makin mempertegas bagaimana ada krisis internal yang tidak begitu bagus antara seorang Jaya dengan Sunita Prata. Seorang kapten yang sekarang lebih banyak duduk di bangku cadangan. Salim Al-Idrus. Kurang dari 2 menit waktu bagi Persita Tangerang untuk bisa mencuri gol atau juga bisa untuk menyamakan kedudukan. Tertinggal sementara ini mereka dari Persib Bandung. Kita lihat bagaimana para pemain Persib Bandung juga masih tetap disiplin untuk menjaga pertahanan mereka dari gempuran secara sporadis para pemain Persita Tangerang. Nicholas Joni, Arwin, kembali lagi ke belakang kepada Julian Hontong, dan inilah dia George Nicholas Joni. Berhasil direbut kali ini oleh Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman melakukan sebuah solo run. Oh, gagal tadi kerjasamanya dengan Zainal Arif. Salim Al-Idrus, Siswanto yang baru saja masuk. Bukan sebuah pelanggaran. Julian Hontong berhasil direbut kali ini. Masih para pemain Persib Bandung. Berikan kepada Gilang Angga Kusuma. Eka Ramdhani. Rafael Bastos kali ini yang menguasai bola. Masih Rafael Bastos. Ke belakang lagi dia kepada Eka Ramdhani. Gilang Angga Kusuma cukup kosong kali ini. Gilang Angga Kusuma kepada Rafael Bastos. Tidak siap tampaknya Rafael Bastos menerima umpan dari Gilang Angga Kusuma. Ya, sekalipun juga kita lihat bagaimana posisi dari Gilang sangat bagus tadi untuk memberikan sebuah umpan tarik, dan Bastos ya kurang siap kita lihat memang. Christian Bekatal, 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Masih Christian Bekatal kali ini menguasai bola bagi Persita Tangerang. Arwin, sebuah tendangan dari Arwin cukup baik, Ya, tapi masih belum menemui sasaran secara sempurna ke gawang Tema Mursadat. ya, sebuah percobaan cukup baik dari Arwin, anak muda yang tampil begitu energik ketika dia masuk menggantikan Anthony Placid tadi. Sebuah aksi yang menjanjikan tentu saja. Tendangan gawang bagi Persib Bandung dilakukan oleh Tema Mursadat. Bruno Kasmir. Michel Adolfo Sosa. Kembali ada Maman Abdurrahman. Masih Maman Abdurrahman. Sudah tadi berikan bola kepada Siswanto. Meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persita Tangerang. Apabila memang hasil pertandingan ini adalah 2-0, tentu menjadi hasil yang cukup baik bagi Persib Bandung yang bisa naik peringkatnya. Dan juga bagi Persita Tangerang suatu hasil yang sangat tidak baik karena posisinya masih tetap berada di jurang zona degradasi. Ya, kekalahan ketiga beruntun buat mereka. Dan dalam 3 aksi terakhir itu, mereka dibobol sampai 9 kali. Satu PR besar tentu saja buat manajemen Persita Tangerang. Kembali lagi para pemain dari Persita Tangerang, Julian Hontong tadi maksudnya, memberikan bola. Perebutan bola yang terjadi membuat Salim Al-Idrus, Nadia, Arvin, Rianto, si butar-butar. Maman Abdurrahman. Kita lihat penampilan Maman belakang memang cukup bagus ketika dia sudah dikembalikan kepada posnya sebagai central defender dari Persib Bandung. Wasit Setiono meniupkan peluitnya.
Poin penuh diraih oleh Persib Bandung yang menaklukkan Persita Tangerang dengan skor 2-0 di Stadion Sijalak Harupat, Soreang, Kabupaten Bandung. Sebuah hasil yang bisa membuat Persib Bandung terus menanjak posisinya menuju posisi 5 besar di klasemen Jarum Indonesia Super League.